Halo Sobat Kanal, ketemu lagi dengan Dr. Kamelia dari THT Subdivisi Onkologi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai epistaksis atau yang secara awam kita sebut dengan mimisan. Nah, sebenarnya apa sih itu epistaksis? Epistaksis itu adalah perdarahan yang keluar lewat hidung. Dari mana? Dari pembuluh darah yang ada di septum atau sekat hidung kita. Nah, di situ terdapat beberapa anyaman yang kita sebut dengan plexus Kieselbach. Anyaman inilah yang mudah sekali pecah sehingga bisa mengeluarkan darah via hidung. Apabila ada suatu perdarahan dari hidung, baik itu masif atau tidak, kita harus melihat dulu ini keadaan darurat atau tidak. Salah satunya adalah dengan mengidentifikasi perdarahannya tersebut. Etiologinya atau penyebab dari epistaksis ini ada lokal dan sistemik. Apabila lokal, kita bisa melihat atau menanyakan pada pasien apakah ada trauma, misalnya dia mengorek-orek hidung, atau ada benda asing di dalam hidung, atau bisa juga ada suatu polip atau tumor yang ada di daerah hidung. Bisa juga karena misalnya mukosanya kering, misalnya seperti orang yang naik haji atau umroh. Karena cuaca yang terlalu panas atau terlalu dingin itu bisa menyebabkan keringnya mukosa yang ada di hidung. Atau bisa juga barotrauma, misalnya seseorang naik pesawat dengan ketekanannya terlalu tinggi bisa menyebabkan juga suatu epistaksis. Sementara untuk etiologi dari sistemik itu biasanya paling tersering adalah hipertensi atau darah tinggi. Dengan tensi yang tinggi bisa menyebabkan pembuluh darah itu pecah seketika sehingga bisa menyebabkan epistaksis. Yang lainnya adalah penyebab dari epistaksis sistemik, biasanya obat-obatan penggunaan yang cukup panjang, misalnya obat-obatan antikoagulan atau penyakit von Willebrand atau defisiensi vitamin K itu juga bisa. Epistaksis dibagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama adalah epistaksis anterior, di mana epistaksis anterior ini merupakan pecahnya dari plexus Kieselbach tadi, atau kita sebut dengan Needles area, di mana terdapat anastomosis dari beberapa cabang arteri, yaitu arteri ethmoid anterior, arteri sphenopalatina cabang septal, arteri palatina mayor, dan arteri labialis superior. Sementara untuk epistaksis posterior, itu pecahnya adalah di arteri yang paling besar di belakang, yaitu plexus Woodruff, yang merupakan anastomosis dari arteri sphenopalatina, arteri palatina descendens, dan beberapa kontribusi dari arteri ethmoidalis posterior. Nah, untuk keduanya memang agak berbeda. Epistaksis anterior biasanya sering terjadi mendadak atau tiba-tiba, dan itu bisa berhenti dengan sendirinya dan berada di daerah depan, sehingga mudah untuk diatasi. Sementara untuk epistaksis posterior, perdarahannya itu biasanya cukup masif, sehingga biasanya pasien akan mengalami ketakutan karena perdarahan bisa melalui hidung dan juga melalui mulut. Apabila pasien datang ke poli atau ke UGD, pasien bisa kita anamnesis terlebih dahulu, kira-kira penyebabnya apakah lokal atau sistemik. Kemudian baru kita lakukan pemeriksaan fisik, yaitu status lokalis dengan pemeriksaan rinoskopi anterior, ataupun kita bisa membutuhkan pemeriksaan nasoendoskopi. Sementara untuk pemeriksaan penunjang itu sebenarnya tidak terlalu penting di awal. Biasanya kita bisa melihat dulu apakah memang ada perdarahan di daerah anterior. Kalau sudah ada, bisa kita lakukan dengan cara mengkauterisasi terlebih dahulu, atau apabila orang awam bisa melakukan pemencetan hidung atau ditekan hidungnya ya dalam waktu 5 menit. Ditunggu dalam posisi duduk, agak menunduk, tidak boleh tiduran karena bisa menyebabkan darah itu bisa mengalir ke belakang sehingga bisa tertelan. Setelah 5 menit bisa dilepaskan. Apabila sudah tidak ada lagi perdarahan, kita bisa melihat sumber perdarahannya, berarti sudah aman. Tapi kalau memang masih ada, bisa kita lakukan pemeriksaan rinoskopi anterior dengan memasukkan tampon anterior ke dalam hidung.
Nah, itu bisa dipertahankan sekitar 10-15 menit. Apabila sudah 10 menit bisa kita lepaskan, kita bisa melihat sumber perdarahannya atau tidak. Kalau memang ada, bisa kita lakukan kauterisasi. Kauterisasi dengan AgNO3 sekitar 5-10 detik hingga timbul seperti terbakar pada di daerah luka atau epistaksisnya, sumber epistaksisnya. Apabila perdarahan masih tetap berlanjut, maka bisa kita lakukan penamponan dengan tampon anterior. Itu kita lakukan dengan kasa gulung yang agak panjang, dimasukkan perlahan-lahan ke dalam kavum nasi atau rongga hidung dengan cara layer by layer atau lapis demi lapis sampai padat. Nah, untuk tampon anterior bisa kita tinggal lebih kurang 2 kali 24 jam. Setelah itu bisa kita evaluasi apakah masih terdapat perdarahan atau tidak. Apabila tidak, bisa kita lepaskan perlahan-lahan. Tetapi apabila masih terdapat perdarahan setelah pelepasan 2 kali 24 jam tampon anterior, bisa kita lakukan pemasangan tampon posterior atau kita sebut dengan tampon belok. Nah, ini memang membutuhkan pembuatan tampon dengan kasa yang dibentuk seperti bulat sebesar ibu jari dari pasien, kemudian kita buat ikatan 2 atau 3 tali dengan dibantu dengan kateterisasi dari hidung, kemudian kita masukkan tampon tersebut melalui mulut ke daerah nasofaring dengan menarik tali yang ada tadi di tampon beloknya. Kemudian setelah tampon belok berada di daerah posterior, bisa kita masukkan kembali tampon anterior padat. Dan ini bisa dipertahankan sampai maksimal 5 hari atau 5 kali 24 jam. Setelah itu kita evaluasi, jika tidak ada perdarahan lagi bisa kita lepaskan tampon posteriornya. Untuk terapi atau medikamentosa itu apabila pasien memang harus kita mondokkan di rumah sakit, kita bisa memberikan antibiotik dan juga pseudoephedrine untuk menghilangkan sumbatan pada hidung. Apabila pasien telah dilakukan pelepasan tampon, maka kita bisa mengedukasi pasien dengan beberapa tips, yaitu apabila pasien menderita epistaksis berulang, maka bisa tadi kita lakukan pembencetan hidung lebih kurang 5 menit dan itu bisa diulang sekitar 2-3 kali. Jadi pasien diharapkan tidak panik. Kemudian menghindari memanipulasi hidung atau mengorek-ngorek hidung karena itu bisa juga menimbulkan epistaksis di kemudian hari. Kemudian apabila pasien menggunakan obat-obatan misalnya seperti aspirin atau pengencer darah, maka itu harus dikonsultasikan juga kepada dokter yang bersangkutan. Apakah memang penggunaan obat-obat tersebut masih bisa dilanjutkan atau tidak. Baik Sobat Kanal, demikianlah video singkat mengenai epistaksis. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih.